Ya, kebuntuan soal negosiasi ini mungkin langsung kita tanyakan ke Mbak Dina. Ini apakah memang rendahnya kepercayaan antara Amerika dan Iran atau memang sebetulnya ini permasalahan teknis gitu? Karena kan kalau kepercayaan kayaknya memang mereka ini kan saling tidak percaya sudah mengakar beberapa puluh tahun yang lalu begitu. Kalau per kemarin, ini sekarang kemajuannya udah hari per hari ya. Kalau per kemarin yang saya lihat dari Amerika Serikat yang belum dalam posisi mau masuk ke meja negosiasi sebenarnya. Kalau Iran, mereka sudah dalam posisi mencari daya untuk meningkatkanlah kemungkinan diplomasi itu dipilih sebagai solusi. Jadi mulai dia memecah isu dan mulai ketemu dengan partner-partner di luar sana. Jadi kalau istilahnya tuh memultilateralkan konflik ini supaya yang terlibat itu benar-benar makin banyak, ikut menjagain supaya ambisinya si Amerika Serikat ini bisa turun gitu. Kalau Amerika masih panas dia, jadi bukan masalah trust lagi kalau menurut saya. Perkembangan hariannya adalah Iran udah siap sebenarnya untuk segala instrumennya dia terus melaju dan menekan untuk diplomasi, Amerika belum. Makanya kemudian Iran datang ke Oman, Islamabad, kemudian juga Rusia, kemudian melalui sambungan telepon juga ke Arab Saudi, ke wilayah kawasan Timur Tengah ya, misalnya seperti Turki, Mesir. Nah itu salah satunya, atau mungkin lebih luas lagi nanti negara-negara yang akan terlibat. Jadi yang menarik itu, pertama negara mana yang pertama dia kunjungi si Iran? Pertama Oman. Oman tetangga, persis langsung seberangan. Dan Oman itu sangat penting untuk sama-sama punya posisi yang serupa, posisi yang tahu sama tahu lah ya, membangun trust antara Oman sama sama Iran, karena menjaga Selat Hormuz. Dua-duanya punya kepentingan di Selat Hormuz, langsung ya, karena mereka pengelolanya ke depannya itu tetap harus klonwonnya ke mereka berdua lah gitu kan. Habis itu Pakistan jelas sudah tahu posisinya mau kemana-kemana. Habis itu Rusia, kenapa Rusia? Karena Rusia itu bagaimanapun juga pemain penting di bidang energi. Dan Rusia itu sudah mengambil cukup banyak benefit dari ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini. Rusia kan akhirnya bisa mulai jual harga energinya premium tuh. India sekarang udah barapi. Karena sekarang kalau masak di India di hotel-hotel mewah udah pakai batu bara sama kayu bakar informasinya Mbak Dina ya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan negara sebesar India yang sekarang terbesar di dunia, penduduknya 1,3 miliar, kembali harus pakai cara tradisional gitu loh. Jadi ini bukan masalah yang sepele. Jadi Rusia bahkan udah jual harga premium nih ke India. Udah sorry ya, nggak ada harga murah lagi gitu. Jadi bukan cuma Indonesia yang nggak dapat harga murah ya, kemarin dari Rusia, India juga nggak dapat. Terus Cina itu punya kepentingan juga, ditengok juga nih sama si Iran kan, diajakin bicara juga. Karena Cina bagaimanapun dia punya konektivitas ekonomi yang sangat besar ya, ekspansif di dunia ini. Bukan cuma ke Timur Tengah sampai ke Afrika segala macam. Jadi potensi untuk mengeluarkan barangnya Iran bisa sampai ke belahan dunia lain. Kalau nggak dibantu sama Cina nggak mungkin juga gitu. Nah dengan Cina Rusia ditengok nih, ini sebenarnya seperti memberi sinyal pada Amerika Serikat. Kalau mau lanjut, silakan, tapi resikonya nanti mulai berhadapan dengan pemain. Tapi kalau kita lihat Cina ini sepertinya Cina lagi jadi primadona nih. Artinya kan juga kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat selalu menggaungkan bahwa kita udah telepon Presiden Cina. Sementara Iran juga selalu memasarkan ataupun memamerkan kemesraan dengan pihak Cina. Ini kalau melihatnya seperti apa? Tapi Cina itu kan sebenarnya kalau mau kita baca, kepentingannya nggak mungkin buat perang. Oke. Karena dagang dia, rugi dia. Kalau dia dagang, artinya dia kan juga perlu ke Amerika, perlu juga ke kawasan Timur Tengah. Karena kalau Amerika, dia kan Amerika banyak utang ke dia. Oke. Ibaratnya, lu masih banyak utang, maksud gue paksa-paksa gitu untuk untuk cuman sekedar kalah dalam situasi ini kan nggak mungkin juga. Jadi memang kalau nyambut pertanyaanmu tadi, intinya memang harus ada jalannya diplomasi memang kan. Dan Iran ini nekan untuk ayo ke meja perundingan, kasihlah offer yang benar gitu. Tekanan untuk mengajak berunding atau tekanan untuk menaikkan posisi tawar nih Iran? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Karena nggak mungkin kalau orang negosiasi nggak bawa posisi tawar kan. Oke. Nah tapi kan isu pendekatannya kan baru nih. Iran mulai pakai pendekatan dengan memisahkan soal poin nuklir, uranium sama dengan Selat Hormuz, tapi kan Amerikanya nggak mau. Nah ini dua poin ini memang akan terus mengganjal atau ada nggak sih titik tengah yang bisa kita ambil gitu? Hormuz itu kepentingannya udah terlalu global jadinya sekarang ya. Menurut saya Iran pun paham
nggak mungkin dia nahan lebih lanjut. Makanya dia bilang sebenarnya kita udah mau ngelepas, tapi blokade oleh Amerika Serikat masih terjadi di ujung sana. Ketidakpastian siapapun yang dilepas dari Hormuz ternyata akhirnya diserang, itu masih bisa terjadi. Dan keberatan mereka adalah bahwa Iran itu punya hak untuk memberi makan rakyatnya. 93 juta orang loh, bukan jumlah yang kecil. 93 juta orang itu bukan jumlah kecil. Kalau Israel itu cuma 10 juta. Jadi bayangkan komparasinya, jadi sama saja dengan Amerika Serikat tetap berusaha membunuh orang-orang Iran kan, kalau nggak boleh punya ekonomi gitu kan. Sementara kalau kita bicara soal nuklir itu Iran masih dalam posisi kalau kita punya nuklir dari kemarin pasti udah kelihatan, udah diserang sana sini pasti kelihatan. Nyatanya kita nggak punya toh, masih nggak percaya. Uranium, Ya, pengayaan uranium. kalau uranium dia memang punya sainsnya, tapi kan mereka bersikukuh bahwa alasannya itu adalah untuk perdamaian kan, untuk kesehatan dan lain-lain. Dan mereka memang advance ya untuk di bidang sains itu. Jadi menurut saya nggak bisa memang dibawa dalam posisi, kan Amerika Serikat mintanya uraniumnya dibawa sama dia. Iya. Nah itu. Untuk keperluan sipil pun harus nol gitu Harus ya. nol, itu menurut saya juga nggak bisa lah. Karena uranium itu kekayaan alamnya dia juga, sainsnya juga milik rakyatnya Iran. Jadi paling aman ya multilateral. Nggak mungkin diambil oleh Amerika Serikat karena Rusia dan Cina pasti juga nggak mau yang kan? punya semuanya energi minyak ya, fosil minyak. Nah ini yang menarik juga nih. Uni Emirat Arab udah menyatakan hari ini keluar dari OPEC. Ya. Jadi kekuatan Saudi Arabia sebagai penentu satu-satunya nantinya di OPEC, biasanya tuh berdua tuh OPEC itu dikuasai atau yang paling besar mempengaruhi itu Saudi sama Uni Emirat Arab. Kenapa mempengaruhi? Karena kedua-duanya itu punya kemampuan untuk melakukan intervensi produksi, jadi nambah supply kalau lagi dibutuhin. Tapi kalau satu keluar, berarti kan ya uruslah buat dirimu sendiri lah gitu kan. Jadi berarti ini yang kembali ke poin tadi pertanyaannya, apakah ini Iran yang menekan? Sebenarnya udah bukan Iran lagi yang menekan, tapi tekanan ini akhirnya muncul dari berbagai pihak untuk menekan Amerika Serikat. Harus ada solusi nih, karena kalau nggak pokoknya saya keluar duluan ya. Iya. Kemudian dari Jerman juga udah bilang kan kemarin, bisanya cuma masuk perang tapi nggak punya strategi keluar gitu. Duh pedes banget tuh ya, udah mulai pedes banget. Jadi udah mulai kelihatan, tapi belum konsolidasi nih, belum solid. Jadi Iran juga masih hati-hati, betul, masih nggak mau gegabah juga kayaknya. Dia makanya nunggu aja nih sekarang, tinggal 1 Mei. 1 Mei, Catatnya, 1 Mei. kan ya. Itu juga menjadi satu ataupun tanggal penentuan bagi pihak Amerika Serikat, apakah juga serangan-serangan ataupun gerakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan bertahan di Timur Tengah. Bertahan di Timur Tengah atau enggak? Karena dia masuk ke Iran, Amerika Serikat masuk ke Iran tanpa izin. Waktu itu tanpa izin dari masyarakatnya, dari Kongres ya. Jadi expirednya masuk tanpa izin itu adalah 1 Mei. Jadi per 1 Mei kalau tidak tidak ada approval dari Kongres yang solid ya, dari Senate dan House, itu harus dua-duanya setuju. Maka yang terjadi adalah wajib menarik pasukan dari Timur Tengah. Berarti nggak ada duit lagi kan turun. Dan penarikan itu